Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dani Ahmad Yusuf, nomor NIM 19051204021. Di sini saya akan menjelaskan tentang routing dinamik. Jadi sedikit intermezzo, saya perkenalan dulu. Nama saya Dani Ahmad Yusuf, nomor NIM 19051204021 dari Prodi S1 Teknik Informatika kelas TI 2019A. Jadi sedikit pengertian apa sih yang dimaksud dengan routing dinamik. Jadi routing dinamik adalah sebuah router yang memiliki dan membuat tabel routing secara otomatis dan tidak diatur secara manual, dengan mendengarkan lalu lintas jaringan dan juga dengan saling berhubungan dengan router lainnya. Dengan kata lain, router dinamik adalah proses pengisian data routing di tabel routing secara otomatis. Kurang lebih pengertiannya seperti tersebut. Nah, di sini akan kita praktekkan dengan menggunakan aplikasi Cisco Packet Tracer. Di sini ada jaringan seperti kemarin ya, untuk klien-kliennya. Langsung saja kita konfigurasi dari klien-kliennya, kemudian kita nanti ke routernya. Jadi di sini kita networknya kita masukkan 190.168.1.2 untuk klien. Subnet masknya pakai 192. Kemudian gateway-nya yaitu IP router kita pakai titik 1. Kemudian di PC selanjutnya ini kita pakai 192.168.1.66. Ini pakai 192, ini pakai 192.165. Yap. Kemudian di routernya kita setting fast Ethernet 0 ini kita mengarah ke PC pertama yaitu 192.168.1.1 pakai 192. Fast Ethernet 1 mengarah ke PC yang kedua 1.165 192 serial 2 ke samping 12 1. Subnet masknya pakai kelas C pakai /24. Serial 3 pakai 13 pakai /24. Kemudian di PC ketiga kita pakai IP 192.168.1.130 dan ini pakai 128 karena /25. Kemudian 192.168.1. Untuk gateway-nya kita pakai 129. Kemudian di routernya yang kedua di fast Ethernet 0 mengarah ke PC ketiga ya. Jadi diisi IP gateway 129 kita pakai /25. Kemudian serial 2 nya mengarah ke samping kiri berarti 12 kita pakai /24. Kemudian 23 ini ke atas jika pakai 23.1 pakai /24. Kemudian ke server 2 dulu kita pakai IP 43.43.43.2 kita pakai /24. Kemudian ininya 43.43.43.1 untuk gateway-nya. Kemudian di server 1 kita pakai IP 333.2 /24 ininya 333.1. Kemudian di routernya fast Ethernet 0 ini mengarah ke server 1 berarti pakai 333.3 IP-nya 1.1 kemudian pakai /24. Untuk ini pakai 43.43.43.1 /24. Serial 2 nya mengarah ke samping kiri, ke bawah kiri
13.13.13.2. Kita pakai /24 dan serial 3-nya pakai 23.23.23.2/24 karena di sini tadi ada titik 1 ya. Jadi kita pakai titik 2. Nah, setelah nyeting kita cek koneksi dari lokalnya masing-masing. Kita coba dulu dari PC 0 ke PC 1. Ini udah sukses. Ini ke router sukses. Ini ke router sudah sukses. Ini ke router sudah sukses. Ini ke router sukses. Tapi kalau ini keluar jaringan valid karena belum disetting routernya ya. Nah, sekarang kita setting routernya. Kita pakai routing RIP. Nah, untuk di network ini kita mengisi jaringan-jaringan yang terhubung ke router 1. Jadi di sini yang terhubung itu ada 13.13, 12.12 dan pakai 1.0/25 ya. Jadi ini kita masukkan 13.13.0, kita masukkan networknya, kemudian 12.12.12.0 kita masukkan networknya, kemudian 192.168.1.18 karena /25. Nah, kemudian kita ke router yang kedua, kita masukkan RIP-nya juga seperti yang pertama. Kita masukkan network yang terhubung ke router 2. Ada 23.23.23.0. Kemudian kita add, kemudian 12.12.12.0. Kemudian yang ke kliennya 128. 1.128. Kemudian ke router 3 masuk ke RIP-nya, kita tambahkan dari sini ada 43.43.43.0, kemudian ada 33.33.0, kemudian ada 13.13.13.13.13.0, kemudian 23.23.23.0. Nah, kemudian setelah kita menyeting dari routing RIP-nya, kita akan melakukan no auto summary dari tiap-tiap routernya. Nah, untuk no auto summary ini digunakan untuk menghemat routing table sehingga akan mengurangi beban proses CPU pada router tersebut. Oke, langsung saja kita konfigurasi no auto summary. Kita masuk ke router, kemudian masuk ke CLI. Nah, command line interface-nya kita masuk ke RIP dulu, terganti config router, kemudian kita melakukan command no auto summary. Kita enter, kemudian kita mengetikkan lagi untuk version 2. Ini untuk versi RIP-nya. Nah, sudah. Kemudian kita ke router yang lainnya, sama seperti yang tadi, kita masuk ke CLI, kita masuk ke RIP, kemudian kita ketikkan no auto summary, kemudian version 2. Kemudian di router yang ketiga juga seperti tadi, kita masuk ke RIP, kemudian no auto summary, kemudian version 2. Nah, kemudian kita akan menampilkan tabel IP routingnya pada masing-masing router. Untuk router yang pertama, kita ketikkan show IP route. Kita exit dulu. Kita disable. Kemudian di sini kita show
IP route. Nah, kemudian tampil ini di router 1. Nah, untuk C ini berarti udah connect. Kemudian kita lakukan ke router 2-nya. Kita cek yang di router 2. Seperti yang tadi, kita exit dulu. Kita disable dulu. Kemudian kita show IP route. Nah, ini untuk tabel routing di router 2. Kemudian di router 3 sama seperti tadi, kita exit dulu. Kemudian kita disable. Dan kita show IP route. Nah, sini akan tampil tabel-tabel routingnya. Kemudian kita coba ke mode simulasi pakai Simple PDU. Kita masuk ke mode simulasi. Kemudian edit filternya menjadi HMP saja. Kemudian kita coba dari PC1 ke PC2. PC1 ke PC2. Oke, sukses. Dan ternyata berhasil. Kemudian kita coba dari PC1 ke PC3. Dari PC1 ke PC3. Oke, berhasil. Diterima, berhasil. Dan ternyata berhasil ya. Kemudian dari PC1 ke server 1. Dari PC1 ke server 1. Kita next. Dan dikembalikan. Nah, ternyata udah bisa. Sukses ya. Kemudian dari PC1 ke server 2. PC1 ke server 2. Kita next. Ternyata berhasil. Kemudian kita coba dari PC3 ke server 1. PC3 ke server 1. Kita next. Dibalas. Dan ternyata juga berhasil ya. Setelah melakukan poin nomor 3, kita masuk ke mode real time, kemudian melakukan tracing seperti arah nomor 3, tahapan-tahapan ini. Kita akan melakukan beberapa tracing. Kita masuk ke PC3. Kita melakukan tracing ke PC3. Command prompt. Kita melakukan tracing ke PC3. Tracer untuk IP PC3 itu 192.1.130. Oke. Maka akan tampil route yang udah dilewati dari PC1 ke PC3. Kemudian kita tracing ke server 2. IP-nya 434343.2. Nah, akan tampil untuk rute yang dilewati dari PC1 ke server 2. Itu melewati 192.1, kemudian 13.13, kemudian 434343. Kemudian kita coba untuk memutus jaringan, memutus salah satu interface router yang terhubung dari R1 sampai R3. Kita coba kita matikan yang ke SE2. Kita coba matikan serial 2, kita off kan. Nah, kemudian kita coba mengirim lagi. Kita coba mengirim paket lagi dari PC1 ke PC3.
Kita masuk ke mode simulasi aja dulu. Dari PC1 ke PC3. PC1 ke PC3. Kita coba. Untuk yang interface di SE2 ini tadi kita disable ya. Jadi akan lewat atas. Nah, kita next, berhasil. Ternyata berhasil. Jadi dapat disimpulkan bahwa routing dinamik ini mencari rutenya secara otomatis, dicari sendiri sama routingnya. Jadi misal kalau di sini putus, maka dia akan mencari jalan lain untuk mencapai tujuannya. Seperti itu. Secara otomatis. Kemudian kita coba lagi sekali lagi dari PC3 ke PC2 aja. Kita coba, kita next akan lewat atas juga seperti tadi. Kemudian akan dibales seperti tadi lewat atas juga, dan ternyata sukses. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah kata saya mohon maaf, kurang lebihnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam mahasiswa.